pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan terhormat, perkenalkan saya John Paul Samanik dari SMAN 26 Kabupaten Tangerang, selaku penjawab pertama dari tim farmasi yang akan menyampaikan argumen saya. Mosi yang saya berdebatkan pada pagi hari ini yaitu, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi baru. Dewan terhormat, sebelum saya masuki argumen saya, izinkan saya untuk mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan negara berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara berkembang merupakan istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material yang tingkatnya cukup terbilang rendah. Dewan terhormat, dalam pengertian khusus, negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Yang kedua, ekonomi biru. Dewan terhormat, menurut Bank Dunia, adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencarian sekaligus pelestarian ekonomi laut. Yang perlu kita ketahui Dewan terhormat, luas wilayah negara Indonesia sebesar 1.904.560 km dan memiliki sekitar 17.508 pulau. Dengan jumlah pulau yang melebihi 10.000 tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pulau terbanyak keempat di dunia. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer adalah lautan dan 2,55 juta kilometer adalah zona ekonomi eksklusif. Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunther Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy. 10 tahun sampai 100 innovation sampai 100 million job. Ekonomi biru merupakan logika ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Selanjutnya, ekonomi biru menitik beratkan pada inovasi dan kreativitas yang meliputi variasi produk, efisiensi sistem produk, dan penataan sistem manajemen sumber daya. Dewan terhormat, konsep ekonomi biru sangat cocok untuk negara-negara dengan wilayah perairan yang cukup luas seperti Indonesia. Sekitar 75% dari total wilayah kedaulatan Indonesia merupakan wilayah perairan yang terdiri dari laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan laut 12 mil. Wilayah laut Indonesia yang sangat meluas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan statistik perikanan dan aquaculture tahun 2012 dari Food dan Agriculture Organization atau FAO, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga tercatat sebagai negara kedua terbanyak dalam hal jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sekitar perikanan tercatat menampung 2.748 tenaga kerja pada tahun 2012, menduduki peringkat keempat di dunia. Kekayaan bawah laut merupakan salah satu modal Indonesia untuk menarik wisatawan baik asing maupun lokal. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkatkan menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Keindahan bawah laut di beberapa provinsi di Indonesia juga sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para divers seperti Bunaken atau Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, dan Wakatobi di Sumatera Tenggara. Pendekatan ekonomi biru menitik beratkan pada investasi kreatif dan inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Jenis usaha dan lapangan kerja baru sebenarnya dapat diterapkan di sekitar daerah pesisir. Bisnis daur ulang sampah misalnya dapat menjadi alternatif solusi membersihkan lingkungan sekitar pantai, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi sampah atau zero waste atau bisa disebut dengan daur ulang atau recycle. Untuk dapat mendukung implementasi ekonomi biru yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi, pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir sehingga mampu bereksperimen dengan limbah byproduct dalam produk ikan hasil laut. Dengan peningkatan inovasi dan sosialisasi iptek,
pertanian dan kelautan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penangkapan ikan dan budidaya hasil laut. Infrastruktur yang mendukung efisiensi kegiatan maritim seperti pelabuhan, aspek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga perlu mendapat perhatian lebih dan juga terhormat. Dengan memelihara kualitas keanekaragaman hayati laut, ekonomi biru diharapkan dapat mendukung perkembangan keberlanjutan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, bahwa sebagai negara berkembang apabila dengan luas total wilayah lautan 3,25 juta kilometer, seharusnya menetapkan dan menggunakan strategi ekonomi biru ini. Karena hal ini dapat membantu masyarakat pesisir dalam mengembangkan ekonomi melalui sektor perairan. Dengan luas wilayah perairan tersebut harus menjadi pusat perhatian khusus bagi sebuah negara berkembang untuk menetapkan dan menjalankan strategi ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan strategi yang paling tepat untuk mengembangkan potensi maritim yang dimiliki suatu negara. Jadi saya setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, dengan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi baru. Karena apabila suatu negara berkembang dengan perairan yang begitu luas tidak menetapkan strategi ekonomi biru, maka sektor ekonomi melalui sumber daya kelautan akan terbuang percuma dan hanya akan menambah tingkat kemiskinan ekonomi dalam suatu negara. Jadi saya tegaskan kembali Dewan Terhormat, saya sangat setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya berkembang